kalau teman-teman pernah chatting sama gue ya urusan pekerjaan gitu ya, entah kenapa gue itu selalu shift gear ke semi formal. Pasti Mm-mm. bahasa Indonesia gue terasa banget deh gitu. Lo tanya deh, mungkin yang paling sering WhatsAppan sama gue tuh biasanya tim bazar atau desainer tempat gue minjem baju tuh buat podcast atau tukang blow gue, tukang rambut gue, tukang visio gue gitu ya. Semua tuh gitu. Gue pasti akan ya udah ke formal aja. Bukan apa-apa untuk membiasakan gue supaya gue terbiasa pakai bahasa Indonesia yang bener sama biar netral tone and mannerismnya jadi nggak salah gitu. Gue tuh paling sebel loh, Wet, kalau di WhatsAppin kayak gini. Dia mau nanya maksudnya kayak apa kak gitu ya. Nanyanya Mm-mm. cuma gini, kekpa, Apa? kekpa, Hekma tuh apa? k e k terus spasi p a kayak apa gitu. Oke, Ponakan gue apa? gitu. Kayak Ponakan gue apa? tuh gitu. Gue panjang gitu. Jangan lupa ya kalau keluar rumah, rice cooker dicabut, pintu di ini, checklist yang dari mama ini ya sama ini Maya sama Dilo anjing-anjing ya bebe gitu. Kekpa, pengen gue siram loh, Bo. Kekpa, apa? Kekpa. Kalau bisa disiram, siram pakai apa tuh kira-kira? Pakai Brill cream tuh. Kesel deh gue. Boleh gak sih? Nggak lebih dari 30 second gitu. Gini ya, lo ingat Adi Suranta nggak? Kayak pasiramnya. Inget dong. Adi Suranta kan kalau teman-teman belum kenal ada satu stylist termasuk stylist senior lah ya, dia juga seorang jurnalis. Dia dulu kan fashion journalist di Harper's Bazaar. Nah, kalau teman-teman follow social media Harper's Bazaar Indonesia itu dan juga masih langganan majalahnya, kan struktur penulisan mereka tuh beda ya, Wet ya, bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa bercandanya mungkin sedikit inggil lah gitu ya bahasa Iya, Indonesianya iya, tuh, ya kan? iya, Sangat iya. mendayu-dayu gitu, Heeh, heeh, romansa fashion gitu, ya heeh, kan? heeh. Mau bilang tas aja gitu ya, sematan pembawa barang. Aduh, Nek, gitu repot banget gitu ya, iya kan? Yang kayak gitulah gitu, ya ngerti nggak lo? Emang gak ada sematan pembawa barang? Iya, dia cuma mau bilang gitu. Lu mau bilang aksesoris aja gitu, manisnya apa gitu ya. Kayak gitu-gitu, lu tau lah gitu ya. Nah, terus kan Adi Suranta kan udah nggak nulis di Bazar, tapi cara dia menulis di sosial medianya dia tuh masih begitu wet. Dan gue itu memuji lo, gue gini, di lu hebat ya, sampai sekarang lo masih mempertahankan gaya bahasa lo itu. Kayaknya udah nempel kak gitu. Terus gue nanya gini, waktu dulu lo pertama kali belajar nulis, dia bilang, aduh nggak gini gue, dia bilang gini. Lo tau nggak gue itu dari sama senior dia nyebut ya, yang diajarin adalah sering-sering baca sastra Indonesia klasik. Supaya apa? Supaya lu menyerap diksi dan gaya bahasanya. Kan sangat estetik ya Iwet ya. Kayaknya tuh, aduh, pujangga banget. Kayaknya tuh lu tuh ngomong tuh lu gak napak bumi gitu loh. Mau gue bacain gak contoh? itu juga ibarat kata ya, kalau lo ngomong tuh lo ngomongnya melayang, tau gak lo? Wah banget. Sebuah besutan jenama internasional yang mengeluarkan sebuah sematan pembawa barang. Nih contoh ya. Contoh Inggilnya bahasa Indonesianya bazar ya, nih ya. Mau ngasih lihat aksesoris ya. Intinya cuma mau ngasih lihat ini tas warna perak. Lo tau nggak bahasanya apa? Sekeping perak di atas bahu. Amboy. Nih, jedai warna perak. Jedai.
Bahasanya, bisikan detail yang menawan. Jam tangan, baby, jam tangan. Mahkota di pergelangan tangan. Gelang. Dominasi rantai bergaya bold. Paham? Yang kalimat lengkap dong, yang kalimat lengkap yang ada di paragraf gitu, yang di paragraf. Biasanya suka ada di ini tuh, liputan fashion di depan, liputan fashion. Ih, masih hafal gue katerennya. Nih, ya. Nih, ya, nih, liputan fashion. Diam belum? Coba kita denger ya guys ya, coba kita denger. Estetika dinamis hadir lewat kerah Elizabethan. Hiasan kepala menyerupai kapal karam dari dasar underworld, hingga kemegahan topeng berkilau yang merepresentasikan simbol proteksi dan kekuatan. Burung-burung hitam pun berputar mengelilingi gaun bagai isyarat dari alam lain. Sementara boneka tampil sebagai perpanjangan diri sang model bak mewarisi peran dandan dalam parade surrealisme di landasan pacu. Peran dandan di dalam parade. Ini kita nggak lagi ngejelekin ya. Ini kita lagi membahas bagaimana seharusnya ya ini bahasa tulisan soalnya kan. Ini bahasa tulisan. Contoh lagi ya, betapa bagusnya untayan katanya ya. Koleksi ini mengikuti siklus waktu, dari cahaya fajar pagi hingga semburat malam terdalam. Beb cuma mau bilang, bajunya bisa dipakai from day to night. Apa tadi kalimatnya from day to night gimana? Koleksi ini mengikuti siklus waktu dari cahaya fajar pagi hingga semburat malam terbenam. Day to night. Koleksi adibusana Chanel. Iya. Indah kan? Iya. Gue aja nggak bisa loh nulis begini. Iya. Gue tuh cuman takut. Itu siapa gitu. Penulisnya? Siapa itunya reporternya? Coba tulisannya siapa yang bikin? Michelle Hoffman juaranya. Michelle Hoffman, yang emang dia. Nih, satu lagi. Ini bener. Ini bukan lagi adibusana, ini adibahasa. Nah, nih satu lagi ya, contoh. Sabuk beludru hitam diberi aksen bintang lunar dan solar, seolah mengabadikan malam dalam lingkar pinggang. Beb cuma mau bilang, ban pinggang lo ada bintangnya. Ban pinggang lo bakalnya bintang. Lagi, sepatu bertali yang datar ataupun berhak turut mengikuti irama warna. Cuma mau bilang, sepatu lu matching sama ikat pinggang lu. Kagak, beda. Dia mau bilang, itu sepatunya ada yang tali-tali, ada yang selop. Mengikuti irama warna, matching. Iya, benar. Bagus kan? Iya, tapi gini. Gue nangkepnya gini ya, kalau ada yang bilang berat banget bahasanya, ya ampun, gitu aja kok ribet sekali. Ini menunjukkan segmen. Nah, ya, karena orang yang bertutur dengan baik, itu menunjukkan kelasnya. Satu lagi. Satu lagi boleh ya? Boleh. Glamorama dihidupkan ulang lewat mantel bulu klasik dengan jinjingan berbentuk hewan peliharaan kesayangan. Sungguh pesona abadi Lee Radziwill era 60-an. Hingga taburan detail gemerlap yang senantiasa memancarkan elegansi tanpa usaha yang dibuat-buat. Glamornya effortless, Beb. Lu keren gak pakai usaha, udah itu doang. Ada yang bilang gini, suka deh dengerin bahasa-bahasa kayangan gini.
See? Me too. Bahasa kayangan. It's the only reason I read Bazar, you know. Gue tuh baca, gue gini, keren banget gitu. Keren banget. Dan gue tuh cuman nggak mau indahnya bahasa Indonesia ini hilang gitu. Iya, satu lagi ya, itu bener cara Dave bacanya tuh menurut gue cocok. Emang kayak bahasa ini tuh kayak ngambang kan, jadi juga bahasanya harus gitu. Glamorama mantel bulu berpadu dengan manik unik yang dijalin dengan tangan yang handal. Iya, paham ya. Gitu. Dan kemarin gue ngobrol sama Ada yang komen. Siapa coba penulis X penulisnya? Kayak X kayaknya aku harus mulai baca deh. gini deh ya, adik-adikku sayangku ya, geng gue. Kalau dibilang kamu beli bahasa Indonesia sastra klasik, mungkin lu gini, repot, susah, mahal. Ini aja deh, bite size. Lu beli majalah Bazar, lu baca satu-satu tiap bulan, pasti lama-lama nyerep loh. Nyerep. Inggil, iya. Dan gue tuh cuman gini, kemarin gue ngobrol Iwet sama penyanyi ya, gue ngobrol sama penyanyi sama penulis lagu. Gue kayak wawancara untuk Brunch with Dave deh, 2-3 orang. Dia bilang gini, terjadi perubahan loh di dalam anak sekarang ketika mereka menulis lagu. Mereka sekarang lagi menggandrungi gaya penulisan yang begini, Wet. Yang prosa-like, yang ngawang-ngawang, yang kayaknya tuh di atas awang, yang inggil, yang sulit dipahami, yang representasi rasa itu nggak gampang, nggak direct gitu. Anak sekarang lagi demen kayak gitu. Contoh, lu lihat tuh lirik lagunya Nadine Amizah seumpama. Lu dengerin tuh untayan kata dari lagu-lagunya Sivia Aziza. Apa tuh kalau bukan bahasa Indonesia yang begini? Emang lagi demen lagi, Wet, anak-anak muda tuh yang kayak begini-begini. Iya, ada yang bilang kalau mau langganan majalah Bazar kemana? Di Tokopedia ada, bisa. Di Tokped ada. Cari aja MRA Media akunnya. Official store-nya itu MRA Media, nanti tinggal masuk ke situ, ya. Bisa beli ketengan, bisa beli langganan. Iya kan? Dan maksud aku gini ya, aduh gue lupa ya, tadi ada sebuah konten gitu ya, ada sebuah konten dari seorang psikolog di TikTok gue nonton. High intelligent people, tandanya tuh apa? Salah satunya adalah mereka itu berkawan akrab dengan insecurities. Oh ya? Maksudnya apa? Ketika lu berhadapan dengan insecurities, high intelligent people nggak akan lari, tapi mereka akan gampangnya dipantengin. Discomfort itu sebuah tanda dan sebuah ajakan bagi high intelligent people untuk berkembang. Gue, Wet, waktu lu pertama kali ajak gue nulis untuk Bazar, itu berapa tahun lalu ya? 2015. Gue beli majalah Bazar, gue baca, gue gini, Beb, ini mah kayak pangeran lagi ngomong bahasanya. Sorry, 2019 gue baca gini, ini kayak pangeran lagi ngomong, dan gue berasa mbok yang lagi dodolan gitu. Gue nggak bisa, Wet, ngomong kayak gini. Gue feel insecure loh. Gue ngomongnya kayak apa ya? Nulisnya kayak apa gue di majalah ini? Bersanding dengan kayak gini nih, gue gimana gitu. Tapi I push myself, gue belajar. Sampai hari ini apakah gue sudah berhasil? Belum gitu. Tapi gue memeluk tiap bulan, tiap kali. Mas Dave, deadline-nya. Aduh, gue tuh kayaknya rush, gue kambuh, tahu nggak lo? Bahasa gue kudu kayak mana nih? Kayak apa nih bahasa gue nih? Ngerti? Tapi the point is I push myself untuk nyampe di zona insecure gitu.
belum Ya. nyampe di high intelligent gue mungkin, tapi at least, nah ini ajakan juga buat teman-teman. Nggak ngerti Mas Dev baca bahasa apa novel bahasa Indonesia sastra klasik, nggak apa-apa, lama-lama jadi ngerti. Bukan Mm-mm. berarti terus lu harus ngomong begini juga ke temen lo gitu ya. Mau ngajakin Mm-mm. minum kopi, wahai sanak saudara sekalian, teman sekantor seperguruan, adakah yang ingin berbagi pesanan ojek online aku? Kan itu aneh ya, lu mau ngajak, Ya. bawa patungan yuk GoFood gitu, kayak Lutfi gitu. Tapi ini Inggil. Enggak gitu, tapi minimal, lu jadi minimal paham dan lu bisa menikmati, you Mm-mm. know? Mm-mm. 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 Tapi ya, kalau emang lihat anak-anak bazar tuh emang mereka tuh menjiwai sampai ke, maksud gue matching kan ya Michelle Osman sama tulisannya. Bentukannya kan gitu ya, rambutnya lurus gitu, terus di samping sini belah tengah, terus diem gitu. Rata-rata gitu kan anak bazar kan, nggak pecicilan, terus kayak emang semua diamatin, dianalisa, ditulis gitu. Kadang-kadang lo juga jadi suka insecure kan ngadepin mereka. Iya, betul. Nah, Mm-mm. sama setiap orang menurut gue itu kan disebutnya penmanship ya. Setiap penulis itu kan punya gaya sendiri yang dalam menjalin kata tuh berasa lah ya kan, kalau nggak salah disebutnya penmanship. Gue kan syuting Brunch with Dave itu biasanya digawangi produsernya tuh beda-beda ya. Mm-mm. Sabrina dulu waktu awal-awal, Erika sekarang sibuk, Erika, terus ada Janice. Gue tuh bisa tahu loh ketika mereka lagi briefing gue, terus kan di laptopnya dia gitu ya, pertanyaannya ini, gue bisa tahu loh siapa yang nulis pertanyaan itu karena beda cara bertanyanya. Ya. Sabrina ini yang nulis pertanyaan kamu ya? Iya Mas, kenapa? Enggak, berasa aja. Mm-mm. Berasa aja gitu. Nah itu kan ciri khas menulis itu ya, gaya bahasa itu karakteristik kan sebenarnya ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan itu, nah ini satu lagi. Gue juga kemarin nonton podcast, kayaknya sih itu deh, si Diary of a CEO juga. Mm-mm. Sama Lagi disebutnya sering ya Kak Dev ini ya nonton Diary of a CEO ya. biasa Kak, lagi butuh siraman. Panjang-panjang loh itu Kak Dev loh. Oh, 2 jam loh dia kalau bikin podcast tuh. Iya, ya kayaknya Kak Dev ini lagi hampa banget ya Kak Dev ya. Sampai 2 jam juga ditelan loh sama Kak Dev loh. Oh, gue dari kardio, gue mandi, gue bikin rambut. Gue nggak ngerti tuh, Mbak Ani tukang rambut gue paham apa enggak arah hidup gue. Pokoknya terserah ke gue tonton. Iya, tapi this is important. Dan ini nyambung kenapa tadi kita membahas mengenai bahasa. Dia mewawancara, bapak-bapak ini disebut sebagai the father of AI. Ya, I forgot his name. Cari aja. Jadi dia yang pertama kali meramu kehadiran AI. Artificial intelligence. Iya. Intelligence. Bukan international artificial ya? Itu AI. Jangan lo balik, Jir. Artificial AI. Iya. E-nya di depan. E-nya di depan. Oke. Nah, pokoknya dialah pertama kali ya. Capek banget. Iya, gue juga. Nah, gue pikir di depan. Anyway. Terus AI. Terus ditanya lah sama si pewawancaranya. Intinya tuh dia bilang gini, AI ini akan semakin pinter, Wet. Benar. There is no stopping. Betul. Untuk pertama kalinya, manusia harus belajar dealing with something yang lebih pintar daripada diri manusia itu sendiri. Terus? Dan this can be quite overwhelming. Terus kan dia nanya gini, kalau gitu pekerjaan apa dong yang bisa terselamatkan dari AI? Dia secara bercanda dia bilang gini, jadi tukang ledeng, plumber.
Terus dibahas gini, maksudnya apa? Pekerjaan yang pakai skill. Terus di dalam wawancaranya dia bilang, makanya dicari deh kita nih sebagai manusia, pekerjaan-pekerjaan yang skill-skill yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Hmm. Cuman bisa dilakukan manusia. Rasa kemanusiaannya ada di dalam pekerjaan lo. Contoh gitu ya, caption sama tulisan lo bisa suruh bikin AI. Tapi penmanship, kehadiran Iwet di dalam tulisan Iwet, itu nggak bisa lo suruh AI. Lo masukin ke dalam prompt. Buat tulisan sebagaimana Iwet Ramadan membuat tulisan. Nggak bisa. AI nggak bisa mengcopy gaya Iwet. Itu kan kemarin juga rame ya, bocor tuh di sosial media. Wartawan di salah satu website ketahuan pakai AI. Karena promnya lupa di-delete. Ikut terbit. Oh my God. Promnya ikut terbit. Itu kan rame tuh ya. Habis itu sih di take down gitu. Itu ya kan, memang AI mempermudah. Tapi penmanship, your soul into the tulisan, itu nggak bisa di copy AI. Nah, maksud gue, gaya penulisan bahasa yang kayak gini, nggak bisa, Bo. AI. Iya. Kita nggak pengen apa punya sesuatu yang AI nggak bisa. Iya. Tadi ada yang bilang katanya bisa kok Kak, AI niru gayanya Kakak, katanya gitu. Tapi memang memasukkan nyawa ke dalam tulisan itu nggak bisa. Gitu, itu nggak bisa. Karena balik lagi tadi, Dave sama Michelle Othman sama-sama bisa nulis. Ya, tapi nuansnya Dave dengan bahasa-bahasa sematan pembawa barang itu nggak akan kepikir sama Dave. Ya, itu nggak akan kepikir sama dia. Atau misalnya tadi glamorama jaket bulu gitu ya. Apa matching tadi bahasanya? Matching tadi apa bahasanya? Apa warna? Doa mana sih? Adalah Ya matching gitu. Itu mengikuti irama warna. Nah, ya mengikuti irama warna tuh matching itu nggak akan kepikir sama Dave. Ya, mengikuti irama warna tuh dia akan muncul matching itu pasti sinonimnya beda lagi nanti. Kayak misalnya mungkin dia akan bilang matching itu adalah padanan yang seirama gitu. Jadi kalau mengikuti irama warna, kebayang nggak loh? Irama warna aja itu udah rhyming. Akhiran A sama A. Itu nggak akan bisa kepikir gitu.